Pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, Anda tentu tak asing dengan penyakit yang menyerang persendian yang satu ini, asam urat atau artritis gout. Selain faktor keturunan, meningkatnya kadar asam urat terjadi karena pola hidup, tingkat stres dan juga pola makan yang tak sehat, dengan banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Pemirsa, patut Anda ketahui bahwa kadar asam urat normal pada wanita ataupun pria berbeda. Jika asam urat pada wanita maksimal 6, maka jumlah maksimal asam urat pada pria adalah 7. Hati-hati bila jumlah kadar asam urat Anda terus bertambah melebihi ambang batas. Maka risiko gejala sakit seperti tertusuk-tusuk, kesemutan, kesulitan berjalan hingga kemunculan tofus atau benjolan berisi penumpukan purin dalam sendi yang meningkat. Seperti yang dialami oleh salah satu pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus kali ini, yang menuturkan penyebab munculnya benjolan pada beberapa bagian tubuhnya. Saya menderita asam urat tuh cukup lama, sejak 5 tahun yang lalu. Karena mungkin dulu awalnya saya tidak jaga makanan. Ya, saya makan semua segala jenis makanan tanpa pantang. Saya tuh makan, memang dulu makan saya tuh paling seneng tuh jeroan, babat, belum yang kaki kambing lah, terus ati. Rupanya dampaknya setelah berapa tahun, dokter memang bilang ini dampak bukan sekejap. Jadi yang terganggu bagi saya tuh memang kalau dalam kondisi seperti ini, kalau menulis memang agak terganggu karena ada benjolan. Jadi tidak seluas pada saat saya masih kondisi baik. Terkadang kalau salaman maupun tulis, orang-orang suka ngeliat kok ada apa gitu. Seperti ada perbedaan di antara jari-jari yang lain. Kalau jalan kaki, terkadang kalau pada saat kumat asam urat, terasa nyeri. Jadi saking nyerinya itu terkadang orang melihat saya terbungkuk-bungkuk dan pincang karena hanya untuk menahan rasa nyeri tersebut. Ya salah satunya harus minum obat penahan rasa nyeri. Asam urat ini memang kalau dia kambuh ini pasti larinya kemari. Seperti orang itu digencet pintu, selamanya itu ada. Jadi salah satunya mungkin saya bertahan untuk minum obat anti nyeri. Untuk mengurangi gejala yang muncul, Aryo sempat melakukan diet ketat dan menghindari sejumlah jenis makanan yang mengandung purin tinggi, hingga melakukan pembedahan pada bagian persendian. Saya selalu tes itu setiap bulan, itu 14 paling tinggi buat saya. Dan itu kondisi badan saya tidak bisa jalan. Kalau yang ini, dokter bilang sih tofus, ini udah memang jenis tofus dari akibat purin yang tidak keluar. Jadi berkumpul di satu sendi-sendi buat di tangan saya. Dokter sarankan aktivitas saya sekarang ini dilarang untuk berolahraga yang sifatnya menekan. Jadi seperti contoh lari, karena mungkin karena berat badan, jadi kalau ada cedera pada saat penderita asam urat itu akan justru memicu sakitnya di situ. Pemirsa, di tanah air jumlah penderita penyakit ini tergolong tinggi. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Rikesda pada tahun 2013 lalu, jumlah penderita penyakit yang disebabkan oleh tingginya kandungan purin dalam darah ini terus meningkat signifikan, yaitu sekitar 24,7%. Dan banyak diderita oleh masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penderita 33,1%, disusul Jawa Barat sekitar 32,1% dan Bali 30%. Angka ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara penderita asam urat tertinggi keempat di dunia, mencapai 81% dari jumlah populasi, di mana didominasi oleh pria dengan usia 35 tahun ke bawah sekitar 35%. Lalu sebetulnya apa sih asam urat? Hai pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus,
Penyakit asam urat adalah penyakit yang mengenai sendi. Dan Anda harus tahu, sendi mana yang biasa terkena? Dia adalah di jari, jari tangan, jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Anda juga harus tahu bahwa penyakit asam urat ini bisa bergejala dan tidak bergejala. Dan Anda juga harus tahu bahwa asam urat ini adalah zat alami, zat buangan dari dalam tubuh kita dan secara normal dibuang keluar dari dalam tubuh kita. Pemirsa, ikan adalah salah satu sumber protein yang sangat baik bagi tubuh. Kandungan omega 3 dalam ikan bisa membantu mengurangi risiko terkena beberapa penyakit mematikan. Begitupun dengan daging dan beberapa jenis jeroan yang memiliki manfaat baik bagi kesehatan tubuh. Lalu bagaimana ya dengan penderita asam urat? Benarkah jika mengkonsumsi ikan laut, daging atau jeroan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah? Fakta atau mitos? Fakta, jeroan, seafood, dan daging merah memiliki kandungan tinggi purin dan itu memiliki resiko terhadap meningkatnya kandungan asam urat di dalam tubuh Anda. Selain daging tersebut, tentunya ada juga sayuran yang memiliki kandungan tinggi purin. Yang pertama adalah bayam, kemudian asparagus, kemudian kol, dan kemudian adalah jamur. Kita boleh mengkonsumsi jika tidak memiliki faktor resiko untuk tinggi asam urat. Jika Anda memiliki faktor risiko untuk meningkatnya kadar asam urat dalam darah Anda, tentunya Anda harus membatasi sayuran-sayuran yang saya sebutkan tadi. Pemirsa, seperti yang kita tahu, mengontrol berat badan agar tetap ideal adalah salah satu kunci agar terhindar dari penyakit. Salah satunya adalah obesitas, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Selain itu, saat seseorang memiliki bobot tubuh berlebih, maka akan berisiko terkena asam urat. Pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Itu fakta. Orang dengan kelebihan berat badan atau dengan sindrom metabolik, otomatis dia memiliki faktor resiko yang tinggi untuk meningkatnya asam urat atau memiliki penyakit asam urat. Karena orang-orang dengan kelebihan berat badan atau biasa kita tahu dengan obesitas, otomatis akan mengganggu metabolisme purin di dalam tubuh kita. Tapi Anda juga harus tahu, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa penyakit asam urat itu tidak berhubungan dengan obesitas. Tapi tentunya obesitas merupakan faktor resiko untuk meningkatnya asam urat dalam tubuh Anda. Saat memasuki usia 40 tahun ke atas, hormon reproduksi wanita akan mengalami penurunan yang biasa kita kenal dengan istilah menopause. Pada fase ini, salah satu gangguan kesehatan yang biasanya muncul adalah depresi dan rentan terkena asam urat. Tapi pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Mengapa bisa terjadi? Pada wanita menopause dan pada wanita sebelum menopause, itu akan terjadi berkurangnya hormon di ovarium atau hormon estradiol. Di mana hormon estradiol itu sendiri adalah memiliki fungsi perlindungan terhadap pembuluh darah pada tubuh kita. Dan pada wanita menopause, dia akan mengalami penurunan hormon estradiol. Oleh sebab itu, akan mengakibatkan peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh. Sebelum jatuh sakit, masyarakat biasanya banyak yang menyepelekan gejala atau tanda adanya gangguan kesehatan, termasuk saat kadar asam urat meningkat, karena menganggap penyakit yang menyerang persendian tersebut sebagai penyakit yang ringan. Namun fakta atau mitos ya pemirsa, jika asam urat adalah penyakit yang tidak serius? Itu mitos. Asam urat atau penyakit asam urat atau peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh Anda tentunya harus Anda kenali terlebih dahulu. Tentunya peningkatan asam urat itu juga harus diobati jika merupakan penyakit atau ada dasar penyakit-penyakit. Seperti tadi saya sebutkan ya, seperti diabetes atau kanker, atau dia mungkin gagal ginjal, dan lain sebagainya. Jadi, otomatis peningkatan asam urat di dalam darah Anda itu harus diobati jika memenuhi syarat-syaratnya.
Nah, sekarang Anda sudah tahu kan apa saja fakta dan mitos seputar asam urat? Agar Anda tetap sehat dan terhindar dari bahaya asam urat, baiknya Anda simak tips berikut ini. Hai pemirsa, berikut ini adalah tips agar Anda terhindar dari penyakit asam urat. Yang pertama adalah olahraga teratur 3-4 kali dalam seminggu, 30 menit dan di waktu pagi hari pukul 6 hingga 8 pagi. Tips yang kedua adalah konsumsi air mineral 2 liter satu hari atau setara dengan 8 gelas dalam waktu satu hari. Tips yang ketiga, bagi Anda yang memiliki faktor resiko penyakit asam urat, Anda harus membatasi makanan dan sayuran tinggi purin. Yang pertama adalah jeroan, seafood, dan daging merah. Untuk sayuran yang perlu Anda perhatikan adalah bayam, asparagus, kol, dan jamur. Dan tips yang keempat adalah manajemen atau kendalikan stres pada diri Anda. Pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, siapa yang tidak suka makan makanan enak dan juga lezat? Tapi hati-hati, bagi Anda penderita asam urat harus memperhatikan makanan apa yang Anda konsumsi. Salah satunya Anda harus menghindari makanan yang tinggi purin, karena makanan tinggi purin berbahaya bagi penderita asam urat. Nah, berikut ini adalah 5 makanan yang mengandung tinggi purin. Siapa yang tidak suka mengkonsumsi daging bebek? Daging unggas satu ini menjadi salah satu pilihan lauk karena mengandung kadar protein yang sangat lengkap. Kandungan senyawa asam amino membantu tubuh Anda mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik. Daging bebek dapat diolah menjadi berbagai hidangan khas Nusantara yang pastinya nikmat dan lezat. Eits, tapi hati-hati, daging bebek juga mengandung purin, di mana dalam 100 gram daging bebek mengandung 138 mg purin. Nah, jika Anda penderita asam urat, harap perhatikan porsi Anda saat mengkonsumsi daging bebek. Selain daging bebek, ada juga daging ayam yang mengandung tinggi purin. Walaupun jumlahnya masih dalam skala menengah, yakni 175 mg per 100 gram daging ayam, namun ayam mengandung nutrisi yang penting untuk tubuh, yang bisa mendukung sistem pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Selain itu, ayam tanpa kulit dinilai mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Rasa daging ayam yang nikmat membuat masyarakat menyukai unggas yang satu ini. Bahkan, olahan daging ayam menjadi menu yang mudah dicari. Nah, selanjutnya ada ikan teri atau ikan ancovi. Ikan teri memang nikmat, apalagi bila disajikan bersama sayur asam dan sambal terasi. Nikmatnya tidak bisa terbantahkan. Ikan teri mudah didapatkan dan menjadi salah satu ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Eits, jangan salah, ikan teri juga mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh loh pemirsa, seperti asam folat, vitamin C, niacin, riboflavin, tiamin, vitamin B12, vitamin E, dan vitamin K. Namun hati-hati juga, dalam 100 gram ikan teri mengandung 239 mg purin. Bagi Anda penderita asam urat, makan ikan teri bisa menyebabkan kondisi asam urat Anda lebih buruk. Nah, selanjutnya ikan yang satu ini biasa kita konsumsi dalam bentuk kalengan. Yaps, ikan sarden. Rasa ikan sarden yang nikmat pasti selalu ada dalam pilihan menu makanan masyarakat Indonesia. Biasa diolah dengan bumbu tumis berwarna merah. Ikan sarden mengandung magnesium, zat besi, kalium, seng, kalsium, dan natrium. Banyaknya kandungan vitamin dalam ikan sarden memberikan manfaat kesehatan yang sangat banyak, seperti untuk memelihara kesehatan jantung, melindungi ingatan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Eits, tapi ingat ya pemirsa, jangan makan ikan sarden berlebihan, karena ikan sarden mengandung tinggi purin.
di mana dalam 100 gram ikan sarden mengandung 480 mg purin. Bila dikonsumsi berlebihan, purin yang menumpuk dalam ginjal dapat memicu batu ginjal. Selain itu juga dapat menyebabkan asam urat. Dan terakhir adalah hati sapi. Hati sapi biasa diolah menjadi masakan Nusantara seperti sambal ati, rendang, dan olahan lainnya. Hati sapi mengandung kadar protein dan vitamin B yang sangat tinggi. Nah, sayangnya hati sapi juga mengandung purin yang tinggi, di mana dalam 100 gram hati sapi mengandung 530 mg purin. Selain itu, pengolahan hati sapi yang tidak bersih dapat memicu risiko infeksi dari bakteri E. coli. Pemirsa, itu tadi beberapa makanan yang mengandung tinggi purin versi Ayo Hidup Sehat Plus. Nah, Anda penderita asam urat harus mulai hati-hati jika ingin mengkonsumsi makanan ini. Ngomong-ngomong, apa sih menu sarapan pagi Anda? Kalau bukan bubur, mungkin roti ya pemirsa. Tapi fakta atau mitos ya, kalau ternyata konsumsi roti mudah membuat gemuk?